Oleh karena itu, inti dari keselamatan hawa nafsu adalah pada kesadaran. Saat manusia itu sadar, maka dia selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Kita ingin melanjutkan bahasan-bahasan kita terkait dengan 3 unsur kekuatan di dalam jiwa manusia. Yang ketiga-tiganya adalah alat-alat kecerdasan, di mana kita lihat yang pertama dan paling utama adalah fitrah yang akan menghasilkan spiritual quotient. Kemudian yang kedua adalah akal pikiran yang berkoordinasi atau berkolaborasi dengan otak. Di dalam jiwa ada akal pikiran, di tubuh ada otak, maka berkolaborasi menghasilkan IQ, intelijensia quotient. Kemudian kekuatan yang ketiga atau kecerdasan yang ketiga adalah EQ, berupa hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu melahirkan rasa dan sikap serta sifat yang selalu punya kaitan dengan rasa. Nah, maka kecerdasan yang akan dilahirkan oleh alat kecerdasan yang ketiga ini adalah EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi. Nah, tentunya ketiga-tiganya adalah sangat penting sekali. Di mana akal pikiran akan membuat manusia itu berpikir rasional, berpikir logis. Sedangkan fitrah atau nurani itu akan membuat orang berpikir benar, baik, bermanfaat, sesuai dengan standar, sesuai dengan hudan, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kecerdasan yang ketiga, yaitu emotional quotient, yaitu membuat manusia itu memiliki semangat hidup, memiliki cinta dan benci, memiliki kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan. Sehingga inilah faktor yang membuat manusia betah di dunia ini. Kita bayangkan Allah menurunkan manusia ke dunia ini tapi tidak punya hawa nafsu, tidak akan betah. Karena yang bikin betah justru hawa nafsu. Nah, namun yang jadi masalah, hawa nafsu inilah yang telah menggelincirkan jin, kemudian telah menggelincirkan hewan atau binatang.
Sehingga bagaimana ada binatang-binatang yang buas, binatang saling memakan satu dengan yang lain. Kemudian berikutnya lagi para jin yang mereka itu saling membunuh dan berbuat macam-macam kerusakan. Nah, dari sini kita masih menyisakan pembahasan tentang hawa nafsu. Sedangkan berbicara tentang fitrah telah kita bahas di awal. Berikutnya disusul dengan pembahasan tentang akal fikiran. Dan terakhir sekali kita sedang membahas surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Maka pada saat ini kita perlu membahas tentang surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ayat 10. Di mana manusia kalau hawa nafsunya ingin positif, ingin bijak, ingin benar-benar mendukung fitrah dan akal fikiran sehingga mampu berkolaborasi antara ketiganya, maka dia itu harus dijinakkan, ditundukkan, mau dikendalikan. Nah, kita pun akan berbicara apa itu yang mampu menundukkan hawa nafsu. Jawabnya adalah ilmu yang selama ini biasa kita bahas, yaitu tazkiyatun nufus. Bagaimana hawa nafsu itu dibersihkan, hawa nafsu itu disucikan, hawa nafsu itu dijinakkan, ditundukkan, sehingga mau dikendalikan. Nah, dari sini, di saat hawa nafsu itu siap menjadi tools, menjadi senjata, menjadi alat, maka dia membantu. Namun di saat dia itu ternyata maunya jadi raja, maka akan jadi raja yang zalim, raja yang sombong, raja yang ambisius, dan seterusnya. Coba kita perhatikan ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi hawa nafsu dan demi kesempurnaan yang Allah letakkan pada hawa nafsu manusia. Di mana hawa nafsu manusia itu sempurna. Berbeda dengan hawa nafsu jin dan hawa nafsunya binatang. Hawa nafsunya jin dan hawa nafsunya binatang sulit untuk dirubah. Yani umumnya terus menuntut dirinya untuk liar. Sulit dikendalikan. Sehingga kita lihat bahwa di kalangan jin tidak ada nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu hanya ada di kalangan manusia. Ini menunjukkan bahwa hawa nafsu manusia itu memang bisa dijinakkan. Sehingga mampu membuat seseorang begitu mulianya di kelas nabi, di kelas rasul. Kemudian kita pun memandang bahwa hawa nafsu manusia itu berbeda dengan hawa nafsu yang ada pada jin dan binatang. Nah, kita bertanya, terus samanya dengan apa? Nah, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis beliau itu menggambarkan bahwa hawa nafsu manusia itu seperti domba. Jadi seperti binatang, tapi bukan binatang buas. Binatang ternak, kambing, domba yang bisa diatur, bisa dikendalikan. Sehingga kita lihat Rasulullah SAW dalam banyak hadis selalu menggambarkan manusia itu seperti itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih.
Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Kemudian saat Rasulullah SAW berbicara tentang halal dan haram, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurum mushtabihat. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada yang abu-abu. Maka karena manusia punya hawa nafsu, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki hima, memiliki areal yang dilindungi seperti para raja di dunia ini punya area-area yang dilindungi yang tidak boleh orang lain masuk ke sana, apalagi domba-domba masuk ke sana. Maka di sini Rasulullah SAW membuat perumpamaan. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala menggembalakan kambingnya di sekitar area perlindungan milik penguasa dan para raja. Nah, akibatnya apa? Kambing-kambing itu bisa masuk ke sana. Oleh karena itu, inti dari keselamatan hawa nafsu adalah pada kesadaran. Saat manusia itu sadar, maka dia selamat. Tergambar dari apa? Dari penggembala. Bahwa penggembala itu, kalau dia dalam keadaan sadar, maka dia mampu menggembalakan dombanya. Tapi di saat dia terkantuk-kantuk atau apalagi tidur, maka gembalanya akan pergi kemana-mana merusak sawah orang, merusak kebun orang. Nah, dari sini kita lihat bahwa hawa nafsu manusia itu memang sempurna. Sempurna itu artinya bisa diajak kerjasama, bisa didewasakan. Sehingga bisa bekerja sama dengan fitrah atau nurani, dengan akal pikiran dan otak, dan yakni dia mewakili hawa nafsu. Lebih lagi, kesempurnaan itu Allah nyatakan dengan ungkapan pada ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu fujuraha, kesiapan untuk fujur, untuk jahat, wa taqwaha, dan kesiapan untuk bertakwa. Sehingga setiap manusia itu sudah punya dua kesiapan. Sementara jalanan di hadapan manusia, Allah katakan wahadainahun najdain. Dan kami tunjukkan manusia itu dua jalan. Selalu ada dua jalan. Baik, buruk, benar, salah, manfaat, bahaya, dan seterusnya. Qad aflaha man zakkaha. Telah jayalah orang yang mentazkiyah hawa nafsunya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini kuncinya. Bahwa kalau manusia itu ingin memiliki hawa nafsu yang bisa berkolaborasi dengan akal pikiran dan fitrah, maka dia harus bersih, harus suci, harus mulia. Jangan sampai berpikir jahat, berencana jahat, kemudian memiliki perasaan-perasaan, memiliki ambisi-ambisi yang haram, dan seterusnya. Maka dia harus ditazkiyah. Wa qad khaba man dassaha. Dan telah tertipulah orang yang mengotori hawa nafsunya sendiri. Sehingga hawa nafsunya itu hawa nafsu yang zalim, hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang buruk, hawa nafsu yang ambisius,
hawa nafsu yang menghalalkan segala cara, dan seterusnya. Nah, di sini, ini titik permasalahan kita, bahwa hawa nafsu itu menuntut adanya tazkiyatun nufus. Demikian.